Perkembangan zaman yang berdimensi waktu akan membawa konsekuensi logis akan adanya sebuah perubahan, baik secara material, visual, maupun imaterial, atau dengan istilah lain, perubahan secara kuantitatif maupun kualitatif. Perubahan tersebut bergantung kepada faktor internal maupun eksternal. Perubahan itu sendiri dapat dinilai sebagai perubahan positif, dapat juga dinilai sebagai perubahan ke arah negatif, sesuai dari arah mana perspektif kita memandang. Demikian juga kota Yogyakarta. Yogyakarta yang telah akrab disebut dengan kota pendidikan, kota budaya, kota wisata, dan beberapa sebutan lain pun mengalami hal yang sama. Berubah sesuai dengan mainstream zaman. Tentu hal ini tidak terlepas dari faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhinya. Faktor internal dalam konteks ini menurut saya adalah sistem pengelolaan beserta sang pengelolanya atau pemerintah dan budaya lokal yang ada. Sedangkan faktor eksternal berupa ragam budaya yang datang dari luar, termasuk budaya asing. Di samping itu, sistem pemerintahan pusat beserta sang pengelola sistem tersebut menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi ke arah mana perubahan kota Yogyakarta. Secara kuantitatif, Yogyakarta telah mengalami demikian pesat perubahan visual dengan maraknya pembangunan fisik beserta tata ruang yang ada, baik infrastruktur publik maupun private yang menjadi tuntutan zaman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk setiap tahun. Tumbuhnya bangunan-bangunan mal dan hotel-hotel merupakan respons positif terhadap peningkatan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Memang ini menjadi indikator meningkatnya sebuah pembangunan daerah. Namun untuk mencapai pembangunan Yogyakarta istimewa secara utuh, masih meninggalkan catatan beberapa pertanyaan. Apakah maraknya pembangunan tata ruang infrastruktur itu sesuai dengan kebutuhan Yogyakarta sebagai kota budaya, kota wisata, atau kota pendidikan? Apakah pembangunan itu akan melahirkan kenyamanan bagi penduduk atau pengunjungnya? Apakah tetap mempertahankan simbol-simbol budaya heritage yang ada? Atau justru malah menimbulkan efek berkurangnya kualitas lingkungan ini? Ini yang harus kita pahami dan kita kaji secara mendalam jika kita menginginkan pembangunan kota Yogyakarta secara utuh. Bagaimanapun, Yogyakarta dengan predikat istimewa mengandung makna yang menyeluruh. Tidak hanya istimewa secara lahiriah, namun juga aspek batiniah harus terakomodasi secara baik. Maka menurut saya, apapun bentuk pembangunan tata ruang yang ada sekarang ini perlu dikaji lebih dalam lagi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan di atas. Munculnya gerakan masyarakat beberapa waktu yang lalu yang dipicu oleh para seniman dengan slogan Jogja Ora Didol adalah bentuk sosial kontrol yang patut diperhatikan oleh pemegang kebijakan. Ini sekaligus sebagai peringatan bahwa menentukan kebijakan pembangunan tata ruang di Yogyakarta tidak hanya mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan keuntungan materialistik, tetapi juga mempertimbangkan faktor budaya, kenyamanan masyarakat, dan juga kesehatan lingkungan yang ada. Dengan predikat kota budaya, sudah selayaknya Yogyakarta tetap mempertahankan unsur nilai-nilai budaya dalam mengatur tata ruangnya. Seperti kita ketahui bahwa budaya Jawa penuh dengan simbol-simbol nilai filosofi yang sangat kental. Bentuk-bentuk bangunan secara visual mempunyai ciri khas tertentu. Oleh karena itu, Yogyakarta harus mampu menampakkan ciri khas tersebut sebagai simbol budaya Jawa yang dipegang erat. Bolehlah kita menengok visualisasi Bali sebagai daerah wisata yang telah mendunia. Bagaimanapun, setiap pengunjung Bali akan menangkap sebuah perbedaan yang khas ketika memasuki Pulau Dewata itu dengan munculnya gapura-gapura khas Bali atau patung-patung dengan kain poleng yang tersebar tidak hanya di ruang publik, namun di tempat-tempat private pun ada. Inilah ciri khas yang dimunculkan di Bali dengan membawa nilai-nilai filosofi budaya yang dipegang erat.
Praktis secara visual telah tertanam dalam benak siapapun yang datang ke Pulau Dewata itu. Dari mana Mas? Kota Gede. Kota Gede. Itu sejak kerja Andongnya sejak kapan Mas? Jadi Sudah kusir sekitar 3 tahun. 3 tahun. Nah itu mulai jam kerja sekitar jam berapa? Jam 4 sore sampai jam 9. Dari 3 tahun itu tuh perbedaannya dari yang 3 tahun sampai yang sekarang itu apa sih Mas? Mulai dari kota Jogja itu sendiri. Ini sih wisatawan semakin bertambah. Tambah banyak pendatang. Terus kan banyak sih Mas sekarang transportasi yang mulai dari online, dari Gojek segala macam. Nah itu ada nggak sih Mas persaingannya dengan Andong ini sendiri? Kalau soal itu sih enggak. Sebabnya kalau Andong kan masih kendaraan tradisional kan. Kalau wisatawan datang ke Jogja pasti ini sih banyak yang apa ya? Ibaratnya ciri khas Jogja itu apa? Jadi Andong tetap masih ini sih. Enggak ada ini sih. Cara mempertahankan transportasi ini dari banyaknya transportasi online tuh gimana sih Mas? Ini kan kalau ini dari Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan itu sebisa mungkin kalau Andong sama Becak tetap masih sebagai ikon khas Jogja. Jadi ini sebisa mungkin nggak bakal punah di Jogja. Nah, terus Mas sendiri kenapa milih jadi kusir Andong? Apa dari orang tua atau bagaimana? Ini sih sebenarnya ini hobi di kuda kan. Jadi kayak ini aja buat ya sekalian hobi bisa buat kerja gitu aja. Nah, terus kira-kira tuh sehari dapatnya berapa Mas pendapatan? Kalau itu sih nggak tentu Mas. Nggak tentu ya? Ya. Nah, kelebihannya dibanding yang lain Mas? Kelebihan dari Andong yang Mas punya daripada yang dari yang lain? Apakah ada kelebihan? Masnya Misalnya dari pribadi, dari pelayanan Mas Andong ini sama Andong temen oh enggak sih, sama aja. Tetap sama ya? Sama aja. Kota Yogyakarta sendiri dalam tata ruangnya dan pembangunan juga masih tetap mempertimbangkan aspek budayanya. Contohnya saja, Andong sebagai alat transportasi tradisional. Di Yogyakarta sendiri masih dipertahankan sebagai ciri khasnya budaya Yogyakarta, walaupun tidak hanya Andong saja sebagai ciri khas Yogyakarta. Namun dalam tata ruangnya yang tidak serta-merta menghilangkan kebudayaan yang menjadi karakteristik Yogyakarta.